Halo guys, ini Mr. Konten. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi untuk mata pelajaran kita bahasa pemrograman C++ ya. Nah, karena ini pembelajaran online, kita pakainya Programmis ya. Nah, Programmis ini kan udah kalian pernah pergunakan di SMP Secondary 3. Nah, bagi yang belum pernah pakai Programmis, kalian boleh pergi ke programmis.com. Oke, di programmis.com nanti muncul tampilan seperti ini gitu ya. Lalu, karena kita adalah bahasa pemrograman C++, kalian boleh pilih di sebelah kiri itu ya, di sini. Di sini kan banyak ya, banyak tipikal bahasa pemrograman. Nah, kalian pilih yang ini ya, C++. Jangan yang di atas, jangan yang ini. Nah, jangan yang ini ya, tetapi yang di bawahnya C++. Ya, yang ini ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, di Programmis ini ada coding di sini, tempat main program. Lalu ada input di sini. Oke ya, ada input. Oke. Di Programmis dia sudah sediakan header standar yaitu IOStream yang juga sering kita pakai. Nah, kita juga bisa tambahkan header lain, misalkan kita mau tambahkan, biasanya kita pakai header math ya. Ya, header math wajib ya kawan-kawan. IOStream math itu wajib karena nanti kita akan banyak bergumul dengan dunia matematik. Jadi memang seperti yang Mr. Poten bilang, ya kalau bisa jangan belajar matematikanya jangan lemah gitu. Artinya bukan lemah, maksudnya jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Ya, matematikanya tuh nggak lemah, itu maksudnya setengah-setengah dia. Jadi memang paham matematika, baru bisa kita lanjutkan. Baik, untuk pelajaran kali ini kita belajar tuh pakai yang namanya selection ya. Selection. Nah, lalu selection itu ada dua. Selection itu ada dua. Yang pertama di C++ itu selection 2, yang pertama itu ada if, dan yang kedua itu selection di C++ itu ada case ya, ada case switch case gitu ya. Atau biasanya saya bilang begini sih, switch case. Jadi ada dua, ada if dan ada switch case. Nah, ini C++, if ini juga dibagi dua gitu. Ada if sederhana, ada if yang bercabang ya. Ada if sederhana dan if yang bercabang. Nah, ini hari ini kita belajar yang sederhana dulu ya. Jadi untuk mata pelajaran kali ini sederhana sekali, tidak usah jelimet karena kita belajar online. Nah, kalau kita lihat di sini cout-nya kan ada std.2 cout. Kita kan sering pakai cout aja tuh. Kita sering pakai cout aja. Jadi tentu kita butuh satu lagi, ada kan, yaitu using name. Kalau kalian ingat di lab, using name space std ya. Using name space std. Nah, ini wajib ya. Jadi nanti cout-nya nggak pakai ini lagi, cout-nya cukup begini aja. Oke, ini saya hapus dulu lah ya, biar enak ya. Saya hapus dulu. Kasih kalimat pembuka misalkan cout belajar if. Oke, kita running. Ya, di sini ada include.math katanya tidak bisa dipakai, ya kita hapus saja. Hapus. Oke. Ya, return 0, return 0. Nah, ini kan ada return 0 nih. Oh, ini titik 2 ya. Sorry, titik 2 ini lupa salah. Titik koma, sorry. Titik koma. Running. Muncul ya. Nah, dia hasilnya belajar if. Oke, itu caranya. Baik, untuk if-nya gimana? Misalkan
Saya kasih contoh misalkan begini. Kalau hujan banjir gitu. Kalau kemarau kering. Jadi ada dua. If hujan sama dengan kering. If kemarau sama dengan hujan. If hujan sama dengan banjir, maaf ya. If kemarau sama dengan kering. Gimana sih? Gitu ya. Ya aman aja gitu. Ya misalkan kita bikin dulu tipe data, misalkan kita pilih tipe data misalkan char untuk menampung data ya. Char A sama dengan saya bilang hujan. Bisa konten bilang hujan. Karena kata hujan itu adalah berupa string. Char hujan. Char A sama dengan hujan gitu. Lalu char B sama dengan kering misalnya, kemarau. Oke, misalkan beginilah ya. Lalu kita pakai if. Jika A sama dengannya dua kali ya. Sama dengan hujan. Oke. Perhatikan. Jika A sama dengan hujan, maka jadi kata makanya itu ada di sini. Maka saya bilang see out banjir. Gitu dia. See out banjir. Coba kita running. Ada kata hujan. Char A hujan. Constant A, oke. Berarti di programmis dia minta konstannya itu. Adalah dalam bentuk unsigned ya. Unsigned itu tanda bintang di atasnya. Hujan. Oke, char A udah lama gak pakai programmis. Ada error sedikit ya. Warning async for with decomposition. Dia minta jadi string ya, sorry. Dia minta jadi string ya. Ini katanya nggak bisa pakai karakter. String. Betul nggak nih? Titik komanya lupa. Ya, maaf nggak bisa pakai. Berarti di sini dia di programmis harus pakai string ya, nggak boleh pakai char. Ya, nanti ganti aja ya. Jadi teman-teman ganti jadi string ya. Oke, itu ya. Jadi kalau kita running, jika A adalah hujan, maka banjir gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini kan jelek nih. Ya, kita kasih dia agak NDL ya, standar lah. Mudah-mudahan bisa ini di programmis. Bisa ya. Gitu dia. Jadi yang variabelnya tadi diganti jadi string. Jangan char. Kalau di
C++ biasa bisa ya gitu. Terus kalau misalkan kalau kemarau gitu, apakah boleh if begini? Boleh. If untuk kemarau ya, B, if B sama dengan kemarau, gitu ya. If B sama dengan kemarau, maka kita bilang misalkan si outnya kering gitu, kering. Oke, kita coba lagi. Running. Ya betul. Oh, sini ada banjir kering. Di sininya kita pakai NDL ya. Oke. Iya. NDL gitu. Oke, ya simpel kan? Nah, sesimpel itu aja. Jadi mungkin ada pertanyaan, Sir, di sini kan sama dengannya 1, sementara di sini sama dengan 2 gitu. Bedanya apa sih? Jadi kalau yang di atas sini, ya, ketika saya bilang string A sama dengan hujan, sebenarnya tanda sama dengan ini menunjukkan bahwa si A ini memiliki value hujan gitu. Ya. Jadi contoh misalkan string B sama dengan kemarau, itu artinya si B value-nya adalah kemarau, isinya adalah kemarau. Nah, sementara untuk di if yang di sini A sama dengan hujan, nah, tanda sama dengan 2 ini menunjukkan membandingkan isi dari si A dengan kata hujan gitu. Sekali lagi, jadi tanda sama dengan 2 ini yang di if di sini itu menunjukkan si A ya membandingkan value si A membandingkan dengan kata hujan. Jika sama value-nya, jika true value-nya itu sama, maka dia akan keluarkan banjir. Tetapi jika tidak sama, maka dia akan mengeluarkan yang lain. Coba misalkan kita kasih jadi kali kita kasih beginilah, misalkan kemarau. Apa sih yang terjadi kalau kita kasih A sama dengan kemarau? Nah, tidak muncul ya. Jadi kata banjir tidak muncul, justru yang muncul di sini. Jadi intinya di sini, di logiknya nih. Jadi kalau ini true, maka yang dikeluarkan adalah isinya. Tapi kalau ini false, maka dia akan pergi ke if yang lain. Gitu ya. Jadi kalau ini false, dia akan pergi ke if yang lain. Seandainya di bawah ini nggak ada if, misalkan ini kita hapus ya. Misalkan di sini tidak ada lagi if tuh. Saya running tuh. Jika value dari A adalah kemarau, maka banjir. A value-nya kan hujan nih. Nah, hujan sama dengan kemarau, salah. Karena salah tidak dikeluarkan ini. Nggak ada dikeluarkan. Tetapi di bawah ini juga tidak ada apa-apa, maka ini juga tidak memiliki apa-apa gitu. Tapi kalau kita misalkan ini kita ganti jadi hujan, maka dia akan bilang banjir. Nah, gitu ya. Konsepnya di situ. Ya, saya pikir gini dulu. Saya nggak mau berat-berat kali karena ini online juga, pelan-pelan aja. Yang penting Yang penting kamu tetap sehat ya. Dan saya berharap kita ketemu segera di sekolah. Ini dulu pelan-pelan dipraktekkan di rumah. Bagi yang baru pakai Programmis silakan buka Programmis gitu ya. Oke, dan saya nanti ada kasih sedikit soal ya, satu soal saja untuk latihan gitu ya, untuk latihan. Oke. Thank you very much my beloved students.
Uh, enjoy your homeroom. Enjoy your home study and your family. Keep you healthy, and I love you so much. And bye bye.